Ledakan. Molly seperti ikan sarden, langsung dimasukkan ke dalam toples bertekanan tinggi. Ada bayangan di mana-mana di depannya, dan dia telah kehilangan persepsi tentang aturan tertinggi. Dunia bayangan langit. Inilah metode magis unik klan bayangan, yaitu membangun dunia bayangan virtual untuk memenjarakan musuh agar tidak bisa melarikan diri. Perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain langsung melekat di benak Molly, dan kekuatan mengerikan dari dunia bayangan terus melekat. Sial, rusak. Molly meraung, dan aura asli di tubuhnya tiba-tiba meledak. Jika Anda tidak melawan, Anda akan benar-benar kehilangan bola. Satu jari untuk menembus batas. Molly menuangkan seluruh kekuatannya ke jari tangan kanannya dalam sekejap, dan menusuk ke dalam kekosongan di sekitarnya. Jangan sia-siakan usahamu. Di dunia bayangan leluhurku, kamu adalah kaisar puncak kecil, apa? Nenek moyang klan bayangan pada awalnya mencibir. Tetapi saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Dengan keras, dia merasakan nafas panik yang unik menyebar dari jari-jari Molly, yang secara langsung merobek sebagian dari dunia Yingtian, seperti meletuskan balon, merobek dunia Yingtiannya. Dunia tiba-tiba menggali lubang. Ledakan. Kekuatan dunia maya yang kuat dari dunia luar, mengalir dalam sekejap, membanjiri dunia. Panggilan. Memanfaatkan momen ketika dunia Yingtian terbuka. Molly buru-buru naik ke langit dan melayang di udara sejenak, dengan ekspresi kaget, marah, dan marah di wajahnya. Hampir dia tertangkap. Untungnya, dia telah menguasai jari Kaisar Dewa dengan bantuan Qin Chen. Sebelumnya, jika tidak, dia akan mendapat masalah jika dia terjebak sebelumnya. Qin Chen, mengapa kamu tidak mengambil tindakan sebelumnya? Molly memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Jika Qin Chen mengambil tindakan tepat waktu, dia tidak akan pernah berada dalam kekacauan seperti itu. Qin Chen mengerutkan kening, bukankah kamu mengatakan kamu tidak mengenal kami? Molly, pukulan yang luar biasa. Nenek moyang klan bayangan melihat ke arah jari Molly, merasakan pukulan yang sebelumnya digunakan Molly untuk menerobos dunia bayangannya sendiri, dan matanya perlahan menjadi cerah. Luar biasa. Serangan sebelumnya mampu menembus dunia bayangan leluhurku. Sungguh sulit dipercaya. Dia menatap Molly, dengan tingkat kultivasi Kaisar Puncak, kamu benar-benar dapat melakukan pukulan yang begitu mengerikan. Pasti ada rahasia di dalam dirimu. Saya mengerti. Kamu menggunakan gerakan ini untuk membunuh klan saya sebelumnya. Tungsten Wind tidak dapat mengirim sinyal bantuan kembali ke klan, jadi sepertinya begini. Leluhur klan bayangan menyipitkan matanya. Pukulan yang begitu mengerikan memang dapat membunuh sage besar Tungsten Wind dalam satu pukulan, dan bahkan membuatnya mustahil untuk mengirim pesan. Anda masih mengatakan bahwa bukan Anda yang membunuh Tungsten Wind. Ledakan. Nenek moyang Shadow Clan mengambil langkah maju. Merasa senang sekaligus terkejut. Yang mengejutkannya adalah Molly lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yang membuatnya senang adalah bahwa rahasia luar biasa dapat ditemukan pada semut seperti itu, yang dapat memberikan kekuatan kepada Kaisar Puncak untuk menerobos dunia bayangannya. Tahu rahasia ini mungkin bermanfaat besar baginya. Sialan, idiot, aku mengerti, kalian Kaisar Dewa Laut, semesta adalah sekelompok idiot yang tidak punya otak. Molly menengadah ke langit dan berteriak, hampir menjadi gila karena marah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, pihak lain akan berpikir bahwa dia telah membunuh sage besar Tungsten Wind. Bagaimana dia bisa menahan rasa frustrasi seperti ini? Qin Chen, kamu dan aku bergabung. Membunuhnya. Molly berteriak pada Qin Chen, kamu dan aku bergabung untuk membunuhnya. Untuk, oh, apakah kamu mengenal kami lagi?
Qin Chen tersenyum. Molly berkata dengan wajah jelek, Qin Chen, aku salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu untuk melindungi diriku sendiri sebelumnya. Sekarang aku telah menemukan bahwa orang-orang kuat di lautan alam semesta ini semuanya adalah sekelompok orang yang tidak punya otak. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Orang ini sudah sangat tua, sehingga otaknya telah dilatih sampai pada titik kehilangan kesabaran. Molly hampir pingsan karena marah. Hah! Ketika Qin Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Ini sungguh aneh. Entah itu nenek moyang klan bayangan atau nenek moyang masyarakat naga hitam, bagaimana bisa seseorang yang bisa menjadi raksasa dan nenek moyang suku menjadi orang yang tidak punya otak sama sekali. Bukan berarti sangat pintar, tapi jelas bukan orang yang tidak punya otak. Tapi begitu mereka bertemu Molly dan dirinya sendiri, tampaknya apapun yang terjadi, kesalahan akan dilimpahkan pada Molly. Kalau sekali atau dua kali bisa dijelaskan secara kebetulan. Tapi 3 kali, 4 kali, atau bahkan lebih, ada yang tidak beres. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat aturan tertinggi yang luas di langit, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Hukum tertinggi. Atau apakah takdir mengganggu karma? Antara dirinya dan Molly, semua kesalahan akan ditimpakan pada Molly tanpa bisa dijelaskan. Ini jelas merupakan semacam kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengganggu pergerakan langit dan bumi serta aliran takdir. Bagaimana aturan takdir bisa digunakan dengan cara ini? Itu misterius dan tak terduga. Ledakan. Sedikit pencerahan muncul di benak Qin Chen. Takdir yang awalnya dia pahami setelah melihat peta jalan takdir tiba-tiba membuat terobosan pada saat ini. Seolah-olah dia mendapat pencerahan, semacam aura. Jalan takdir menyebar dari tubuh Qin Chen, seperti asap esensi, membubung langsung ke langit. Bum bum bum. Nafas takdir yang mengerikan melonjak, menutupi takdir. Persetan. Molly menoleh dan menatap Qin Chen dengan kaget. Ini terobosan. Apa yang terjadi? Molly tercengang. Mengapa Qin Chen menerobos lagi? Dan sepertinya ia mempunyai terobosan yang sangat kuat. Molly, aku harus berterima kasih karena telah membuatku memahami misteri takdir, sebab dan akibat, dan jalan besar. Qin Chen memandang Molly dengan mata yang dalam dan menghela nafas pelan, itu sangat kuat bahkan dapat mengganggu pergerakan langit dan bumi. Mengganggu pikiran Kaisar Dewa, dan mempengaruhi Kaisar Dewa dengan kekuatan halus tanpa diperhatikan. Avenue of Destiny layak menjadi salah satu dari 9 jalan asal teratas di lautan alam semesta. Ledakan. Seiring dengan perkataan Qin Chen, aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan ada aura kembali ke alam. Avenue of Destiny, fusi, dikombinasikan dengan jalan terbaik Qin Chen lainnya, sangat pas. Saat ini, di suatu tempat di reruntuhan para dewa ini, seorang wanita berpakaian putih sedang berjalan di kehampaan, dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke arah tempat Qin Chen berada di kejauhan. Aura takdir. Dia melihat ke kejauhan, di mana lapisan dunia virtual berada, aura takdir yang kuat melintas. Siapa itu? Wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya yang cerah dan menghitung sedikit, alisnya sedikit berkerut. Menunjukkan ekspresi terkejut, sama sekali tidak mungkin untuk menghitung. Tidak, meskipun aku tidak bisa menyimpulkan detailnya, aku merasa sepertinya ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara nafas takdir ini dan aku. Mungkinkah? Memikirkan sesuatu, wanita berbaju putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Tidak mungkin dia, kan? Tidak mungkin.
Sudah berapa lama sejak aku memberinya jalan takdir? Bagaimana dia bisa mengembangkan jalan takdir yang beresonansi denganku? Butuh beberapa zaman untuk berkultivasi hingga titik ini, tapi bakat anak itu. Wanita berbaju putih itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya, tapi kemudian dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Ada sedikit kesungguhan di antara alisnya yang indah. Tidak peduli siapa itu, kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihatnya. Panggilan. Wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menghilang tiba-tiba. Lapisan dunia maya adalah tempat medan perang berada. Molly ditatap oleh mata tulus Qin Chen, tapi dia benar-benar bingung. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap. Aku, berterima kasih padaku. Dia membeku. Apa-apaan? The Avenue of Destiny. Tidak, itu bukan karena aku yang menyalahkannya, kan? Merasakan aura Tao di tubuh Qin Chen, Molly sepertinya memikirkan sesuatu, dan membuka mulutnya lebih lebar lagi. Jika karena ini, maka hatinya tenggelam, entah kenapa, tenggelam semakin dalam, seolah dunia tiba-tiba kehilangan warnanya dan tidak bisa lagi melihat cahaya apapun. Aku yang disalahkan dan dipukuli. Sungguh menyedihkan. Tapi Qin Chen menerobos karena aku yang disalahkan. Apakah dunia ini benar-benar memperlakukan semua orang dengan baik? Molly terdiam. Hidungnya sakit, bahkan ada air mata berkaca-kaca di sudut matanya. Sangat sulit baginya selama ini. Tidak ada penderitaan yang diderita, tidak ada darah yang tertumpah. Tapi kenapa Tuhan memperlakukannya seperti ini? Kecuali Nona Hongyan, apakah tidak ada orang di dunia ini yang memperlakukanku dengan baik? Pada saat ini, hati Molly sepertinya telah mati, dan dunia menjadi abu-abu tanpa warna apapun. Sedih sekali sampai membuatmu merasa kasihan. Jalan takdir. Nenek moyang klan bayangan mengerutkan kening dan memandang Qin Chen yang berdiri di samping. Kamu, apakah kamu dari klan surgawi? Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Qin Chen memandang leluhur klan bayangan dengan acuh tak acuh. Mengingat kamu berasal dari klan surgawi, kamu boleh pergi, kata leluhur klan bayangan dengan suara yang dalam. Klan surgawi adalah kelompok etnis yang sangat kuat di laut semesta. Bahkan dia tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah. Bagaimana dengan mereka? Qin Chen sedikit terkejut. Mereka berdua harus tetap di sini. Mata nenek moyang klan bayangan dingin. Angin tungsten Sage Agung. Angin tungsten keduanya bertanggung jawab atas kematian Sage Agung. Yang terpenting kedua orang ini punya rahasia yang ingin dia dapatkan. Mendengar ini, hati Molly langsung tenggelam. Pihak lain benar-benar melepaskan iblis Qin. Dalam hal ini, bukankah itu berarti dia harus menghadapi leluhur klan bayangan sendirian? Awalnya, Molly masih memiliki harapan penuh untuk bertarung melawan leluhur klan bayangan. Bagaimanapun, dia memiliki iblis Qin yang menemaninya, tapi sekarang, hatinya telah benar-benar tenggelam. Matanya berangsur-angsur menjadi ganas. Iblis Qin, jika aku mati dalam pertempuran, aku harap kamu akan berbaik hati kepada Nona Hongyan dan menjaga anak-anakku dengan baik. Molly mengatakan sesuatu kepada Qin Chen, lalu menoleh untuk melihat leluhur klan bayangan. Boom! Aura menakutkan dan kekerasan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, dan semangat juangnya mendidih. Berjuang keras. Skenario terburuknya adalah kematian. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengapa kamu ingin aku menjaga wanita dan anakmu? Kamu harus mengurusnya sendiri, aku bukan pengasuhmu. Qin Chen melangkah maju dan berdiri di samping Molly, pakaiannya berkibar, dan miliknya profil itu seperti pisau.
Kamu Molly tertegun dan menatap Qin Chen dengan tatapan kosong, kamu tidak mau pergi. Pergi. Jika kamu mati, aku harus menjaga istri dan anakmu untukmu. Aku tidak punya hobi ini. Kata Qin Chen.